hanging out with friends, sharing all the difficulties become a way to find a solution and build a better life ahead. Hello, I'm Steven. Hari ini teman-teman kita akan berjalan dari Bandung ke Pangalengan. Perjalanan itu kira-kira ditempuh dalam waktu 1 jam 34 menit. Dalam perjalanan kali ini kita bersama teman-teman Dago Asri nih. Maka dari itu, ayo ikut kita jalan-jalan. Jadi hari ini kita akan menjelajahi Jawa Barat. Tertepat hari ini pukul 5 pagi. Kita akan OTW menuju Pangalengan. Kita saksikan perjalanan yang luar biasa pada hari ini. Perjalanan ke Pangalengan hari ini teman-teman kita tempuh dalam waktu 1 jam 30 menit. Kita memulai perjalanan dari Dago dan akan melewati beberapa jalan besar seperti Jalan Soreang, Jalan Cangkuan, Cimaung, dan lain sebagainya. Karena kami berangkat di pagi hari, jalanan terasa cukup lega dan perjalanan kami lancar teman-teman. Belum kita melanjutkan perjalanan, ada baiknya kita makan dulu guys. Di sini kita makan, aduh maju dong kameranya tuh 2, 3. Di sini makan nasi kuning bersama Gaby, makan pala ayam. Nah teman-teman, karena trek menuju Pangalengan cukup berliku-liku, pastikan motor Anda dalam keadaan sehat supaya perjalanan ini bisa Anda nikmati dengan baik dan Anda terhindar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Ketika kita sedang berada di Jalan Raya Pangalengan, cuaca akan terasa sangat dingin ya teman-teman. Bagi kita yang cukup tidak bisa menahan dingin, pastikan kita memakai jaket dan membawa perlengkapan yang kita butuhkan. Akhirnya setelah perjalanan 1,5 jam kita sampai di Situ Cilencah. Ini adalah tempat kita akan melaksanakan mancing mania bersama Gabriel Panggabean. Mancing ke jauh-jauh ke Pangalengan untuk mancing. Buset. Sedikit soal Situ Cilencah. Situ Cilencah adalah danau buatan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1919 hingga 1926. Situ Cilencah adalah aliran sungai Cilencah yang dibendung untuk keperluan irigasi dan menjadi pembangkit listrik tenaga air. Kita sudah sampai di Situ Cilencah. Gabriel sebentar lagi akan pasang pancing. Kita akan relax dulu di sini, baru kita lanjut ke tempat berikutnya. Gaby bersiap untuk mancing. Teman-teman, sebenarnya di Situ Cilencah menyediakan berbagai aktivitas seru yang membuat liburan kita semakin menyenangkan. Untuk masuk ke Situ Cilencah, tiket masuknya itu di sekitaran 10.000 teman-teman. Dan untuk parkir motor biasanya 3.000 dan untuk mobil 10.000. Jadi pastikan sebelum Anda datang ke tempat ini, Anda menyiapkan uang cash untuk mempermudah pembayaran. Jangan lupa juga siapkan snack dan makanan jika kalian mau menyantap hidangan di tepi Situ Cilencah. Oke, kami sudah selesai di Situ Cilencah. Sekarang kami akan ke Curug Bangku yang ada di Pangalengan. Sekarang pemancing kita sudah membereskan kailnya. Semoga nanti di nanya. Nah, apa? Dapat berapa hari ini? Dapat sampah. Dapat 3 sampah. Bapak dapat hikmahnya. Iya, hikmahnya sungguh bernilai. Ternyata Curug Bangku yang ingin kami datangi tidak bisa didatangi karena lokasinya tidak tepat sasaran. Terlalu hidden gem. Terlalu hidden gem. Paham. Terlalu bukan lagi. Akhirnya kami bersemayam dulu di kebun teh untuk menikmati pemandangan kebun teh bersama Gaby. Jadi Gaby di sini memancing keributan. Teman-teman, FYI, di Pangalengan itu banyak banget tempat nongkrong yang asik, terutama tempat-tempat pinggir jalan yang menyediakan pemandangan kebun teh. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen healing, bagus banget di tempat-tempatnya. Minimal pesen kopi, udah bisa healing lihat kebun teh. Itu yang gagal makanya jadi gol. Siapa gol? Ada Kok nggak mau sebut nama? karena kami merahasiakan semua perangkat kami.
Setelah bersantai di kebun teh, kami akan mengunjungi wisata horor yaitu Rumah Hantu Pengabdi Setan di Pangalengan Pojok. Gaby masih santai kawan. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan dari perkebunan teh, kita sudah sampai di Rumah Pengabdi Setan. Kita akan review bagaimana tempatnya dan bagaimana keseramannya bersama anak-anak ini. Apakah mereka sudah siap? Sudah siap bertemu setan? Ngantuk anjing. Sudah siap bertemu setan? Siap. Kita akan masuk berdua-dua. Mari saudara-saudara. Pertama kita akan disuguhi dengan perjalanan menuju rumah Riko dengan penuh keberanian berjalan di paling depan. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya Rumah Pengabdi Setan di Pangalengan ini dulunya adalah rumah dinas pengawas perkebunan teh milik pengusaha Belanda bernama Boska Bersaudara pada awal abad ke-20. Setelah perkebunan dinasionalisasi oleh pemerintah, kepemilikan beralih ke PT PN 8. Namun rumah itu terbengkalai dan kini dilestarikan sebagai cagar budaya. Bangunan ini menjadi terkenal dan menjadi destinasi wisata horor setelah digunakan sebagai lokasi syuting film horor garapan Joko Anwar yang dirilis tahun 2017. Enggak, itu jauh. Tahu gini gue pakai baju kolar tadi. Kami akan menyiapkan kolar-kolar kita dan kita disambut dengan pintu masuk Gundurwo. Wow. Di sebelah kiri ada kuburan. Tidak ada yang tahu bang. Bener. Biji. Itu ada Bogart. Ada marga tuh nggak ya di Jong? Mari ada Jong dong. Kita kayak di Hantu Braga kan bang? Dikejar kan? Kita lihat saja adik. Adik bertanya apakah seperti hantu Braga. Tidak ada yang tahu adik. Wow. Kita sudah sampai di tempatnya. Ternyata ramai sekali bu. Lantai bawah 25 orang dan lantai atas 5 orang untuk menghindari kerusakan. Ya kita masuk berdua-dua untuk menjelajahi rumah ini. Masuk berdua-dua. Gaby dan Riko memulai perjalanannya diiringi Bang Wayan dan Ivan dan terakhir Abajo. Oh, Abajo ingin memulainya. Kita mulai. Bagi teman-teman yang belum nonton cerita Pengabdi Setan, saya akan ceritakan sedikit sinopsis soal Pengabdi Setan 2017. Cerita itu bermula ketika ada sebuah keluarga bernama keluarga Rini mengalami kesulitan finansial karena ibu mereka, Mawarni, sakit keras selama bertahun-tahun. Biaya pengobatan yang mahal memaksa mereka menjual rumah dan pindah ke rumah nenek di luar kota. Setelah ibu meninggal, sang ayah pergi bekerja di luar kota, meninggalkan Rini bersama adik-adiknya dan nenek mereka. Tak lama setelah kematian sang ibu, keluarga mulai diganggu oleh penampakan sosok hantu yang menyerupai ibu mereka. Situasi semakin mencekam ketika sang nenek juga tewas dalam sebuah kejadian misterius di rumah itu. Rini yang kini harus melindungi adik-adiknya mulai mencari tahu penyebab gangguan supranatural ini. Rini menemukan fakta bahwa ibunya dulu pernah mengikuti sekte pemuja setan demi memiliki anak.
terungkap bahwa keluarga mereka terikat dalam sebuah perjanjian hitam dengan makhluk halus yang kini menuntut tumbal dari mereka. Ke kanan bang. Rini dan adik-adiknya harus mengungkap misteri perjanjian tersebut untuk menyelamatkan diri dari teror yang mengancam nyawa mereka. Film ini dipenuhi dengan jump scare yang cukup mengejutkan hati dan alur cerita yang membuat kita bertanya-tanya, siapakah di balik sosok hantu ini? Buntu ya. Dari kota di itu. Wow. Wow. Kita akan coba naik, guys. Oh, Bang Jo sudah dengan kamera Polaroid yang ingin menangkap setan, Bung. Kalau ada penampakan itu serem banget auranya. Wow. Terlepas dari segala cerita film yang hadir dalam rumah ini, kami benar-benar merasakan bahwa rumah ini membawa aura misterius yang sangat kuat. Aura sedih, kecewa, rasa sakit, dan aura-aura menyenangkan yang tidak bisa dijelaskan. Rumah ini benar-benar membawa kesan menyeramkan yang benar-benar membuat kami tertegun. Wow. Ternyata pembawaan film benar-benar masuk ke dalam rumah ini. Mengunjunginya di siang hari, dari hati kami paling dalam kami memberitahu bahwa rumah ini menyimpan aura yang sangat misterius. Sedikit himbauan dari kami teman-teman, bagi kalian yang pengen mengunjungi rumah pengabdi setan di Pangalengan, tetap menjaga tata krama, tetap menjaga tata bahasa. Kita menghormati semua eksistensi yang hadir dalam rumah ini. Jangan merusak apapun di dalam rumah ini. Kita membantu para penjaga rumah ini untuk tetap menjaga keberlangsungan rumah ini. Rumah pengabdi setan di Pangalengan ini memiliki tiket masuk seharga 10-20 ribu, tergantung perubahan harga. Dan juga tempat ini memiliki fasilitas parkir yang luas. Jadi bagi Anda yang membawa motor, mobil, Anda tidak perlu takut kehabisan tempat parkir. Tiket parkirnya sendiri di sekitaran harga 3.000 hingga 10.000. Akhirnya setelah kami melewati terakhir tadi permandian air panas, sekarang kami sudah selesai perjalanan ke Pangalengan hari ini. Kami tutup dengan makan ayam geprek Pangeran. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Untuk penutup saya akan berikan sinematik muka Gaby.